Para calon wakil presiden berdebat panas soal proyek pembangunan ibu kota Nusantara. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritisi IKN yang disebut ambisius. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tegas akan meneruskan proyek warisan Presiden Jokowi. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan saat ini belum ada dana investor yang masuk ke IKN. Selengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Debat panas soal ibu kota Nusantara tersaji saat debat calon wakil presiden. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritisi IKN sebagai proyek ambisius dan berjanji akan membangun 40 kota baru setara Jakarta. Lalu Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka balas menyinggung Caimin yang ikut potong tumpeng saat peresmian IKN. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang hingga kini belum ada dana investor masuk ke IKN. Apa saja dasar kuat argumentasi masing-masing Cawapres? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Pro kontra pembangunan ibu kota Nusantara jadi perdebatan panas antara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Muhaimin mengkritisi IKN sebagai proyek ambisius dan berjanji akan membangun 40 kota baru selevel Jakarta untuk pemerataan. Gibran menyebut sikap Muhaimin aneh karena ingin bangun puluhan kota baru tapi menolak IKN. Bahkan sebelumnya Caimin ikut potong tumpeng peresmian ibu kota Nusantara. Saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk, memberikan sarana dan prasarana yang memadai, sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Tapi ya monggo lah ya, nggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Masih soal IKN, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi pernyataan Gibran soal pendanaan IKN yang hanya gunakan 20% APBN dan menilai saat ini belum ada dana investor yang masuk ke IKN. Gibran menyanggah Mahfud. Menurutnya sudah ada investor yang masuk dan meminta Mahfud mengeceknya di situs mesin pencari online. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Hanya pada Agung Sedayu, dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof.
Bicara soal pembangunan IKN, Presiden Jokowi optimistis terhadap pertumbuhan investasi dalam negeri yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi, termasuk dalam proyek Ibu Kota Nusantara. Jokowi menyebut sudah ada 13 proyek swasta besar berinvestasi senilai 41 triliun rupiah di IKN. Saat ini telah ada 13 proyek swasta besar yang mulai dibangun dengan nilai total proyeknya mencapai kurang lebih 41 triliun rupiah. Kalau ini boleh ditepuk tangani. Baik rumah sakit swasta ada 6, dan sekolah internasional dan universitas, sport center, apartemen, perkantoran, 7 hotel berbintang 5 dan 4, tempat hiburan, dan lain-lainnya. Timnas Anies Muhaimin yang bersikeras pembangunan IKN bukan prioritas memilih 40 pembangunan kota baru dan 14 pemerataan pembangunan kota yang sudah ada. Di sisi lain, TKN Prabowo Gibran menegaskan proyek IKN harus terus berjalan karena dipayungi undang-undang dan sudah masuknya investor. Sementara TPN Ganjar Mahfud mendukung IKN asal jangan terburu-buru karena dikhawatirkan biaya membengkak dan skema berubah. Bangun 40 kota, targetnya selevel Jakarta, tapi menolak IKN. Apakah ini asal bukan IKN atau seperti apa? Nah, kalau kita merujuk pada satu keputusan Presiden tahun 2008, ada yang namanya Pusat Aktivitas Nasional, di mana ada sekitar 40 perkotaan di Indonesia yang diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru. Perlu klarifikasi, ada 40 kota yang akan kita bangun dalam jangka panjang, lalu kemudian ada 14 kota yang kita akan berikan prioritas. Pembangunan kembali itu tadi. Betul, redevelopment, supaya mereka bisa menjadi sentra-sentra pertumbuhan baru. Jadi kalau ada anggapan misalnya akan lebih baik anggaran APBN itu dipakai untuk menyempurnakan 40 kota, apakah memang ibu kota baru kita, IKN ataupun Nusantara nantinya itu tidak berhak untuk dibangun, apalagi prosesnya sekarang sudah berjalan dan tentunya akan mubazir gitu kalau tidak kita lanjutkan. Pembangunan biaya dan terjadi perubahan skema pembiayaan yang awalnya dibiayai oleh BUMN, akhirnya APBN masuk melalui transmisi yang disebut PMN. Ujung-ujungnya APBN jika perencanaan itu tidak dilakukan dengan baik. Saya khawatir fenomena ini juga terjadi di IKN. Setiap kandidat punya sikap soal pembangunan dan pemerataan, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara. Tapi para calon pemilih harus cerdas terus menguji mana yang sekadar janji politik, mana yang logis terrealisasi untuk kepentingan publik. Friska Clarissa, Ganiar Febrian, Kompas TV, Jakarta.